mil engine lamp kok menyala ya, padahal tadi pas kondisinya masih normal sekali. Kemudian pas saya akselerasinya sangat lemah sekali, kondisinya sangat kurang responsif dalam menginjak throttle pada saat akselerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Saya di sini untuk membuat akhir, dimana untuk mobil yang saya bawa yaitu Avanza tahun 2018 itu tadi pas kondisi di jalan, kondisinya pas saat dibedal akselerasi diinjak itu tenaganya lemah sekali. Nah, kemudian juga tadi di dashboard itu muncul engine lamp-nya tetap menyala terus. Nah, kemudian selanjutnya adalah mari kita coba identifikasi masalah-masalah yang ada dari engine management system tersebut. Baiklah, untuk yang pertama adalah kita memasang gear cover, seat cover, dan floor mat-nya. Mari kita lakukan. Pemasangan seat cover, kemudian speed cover, kemudian ini ada seat cover, kemudian ada floor mat, oke. Kemudian selanjutnya untuk ke depan ini nanti pemasangan fender cover dan grill cover. Kemudian ada grill cover, ya. Setelah proses pemasangan fender cover, grill cover, seat cover, floor mat, seat cover, dan lain sebagainya, maka langkah selanjutnya adalah proses maintenance-nya. Selanjutnya, langkah yang pertama adalah kita mengecek kondisi baterai. Mari kita ambil multi untuk mengecek kondisi baterai. Sebelum kita mengecek dengan baterai, kita cek dulu terminal-terminalnya. Kondisinya masih kencang, kemudian kondisi fisik. Solid juga masih full di sini, dan antara upper dan lower masih bagus. Kita ukur, arahkan ke DC 50. Kemudian kita cek tegangannya. Standar ukur untuk tegangannya adalah 12 sampai 13,8. Cek untuk kelas baterai dan minus baterainya. Hasil pengukuran menunjukkan sebesar 12 volt. Kondisinya baik, standarnya adalah 12 sampai 13,8 volt. Ya. Baiklah, setelah tadi melakukan pemeriksaan baterai, maka selanjutnya adalah
kita mengecek untuk kuantitas dan kualitas oli mesin. Kita ambil macun, kita ambil olinya. Oke, kita lihat ya, ini di antara upper dan lower ya, jadi antara upper dan lower berarti kondisinya masih baik digunakan. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ke saluran intek. Untuk saluran intek kita menggunakan bantuan untuk sistem penerangan biar lebih presisi. Kita cek dari saluran inteknya ini. Cek. Nah, kemudian dari saluran air pendingin juga sama. Mengecekkan kondisi reservoir. Air coolant tadi, maksudnya air coolant. Kemudian di sini waternya masih baik. Kondisi selangnya masih normal. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita ke pengukuran dari tutup radiator dan tekanan radiator. Oke mas, yang tadi mas. Langkah preventive maintenance kita laksanakan, maka proses selanjutnya adalah kita lakukan perbaikan dari sobat tadi, di mana pada saat di jalan kita lakukan akselerasi, itu akselerasinya lemah seperti itu. Kemudian di dashboard itu menunjukkan ada kode engine lamp-nya nyala. Coba kita cek lagi. Kemudian kita akselerasi di tempat ini, kemudian akselerasinya responsif. Oke, kita start. Oke, di sini kita lihat kondisi dari mil engine lamp di sini menyala. Nah, berarti kalau mil engine lampnya mesin hidup, mil engine lampnya menyala, berarti ada kondisi abnormal di engine management sistemnya. Coba kita cek untuk akselerasinya. Oke, jadi lambat sekali. Kalau saya pedal gas saya injak secara mendadak, di sini akselerasinya itu lambat. Sini, kita lihat untuk pedal saya di sini. Ya seperti itu. Jadi setelah saya injak baru akselerasinya meningkat. Nah, itu ada perlambatan di situ. Nah, makanya kita nanti akan memperbaiki permasalahan ini ya untuk proses selanjutnya. Selanjutnya kita matikan engine. Kita lakukan perbaikan. Langkah awal adalah kita harus menganalisa kondisi tersebut, apa yang bisa menyebabkan engine lampnya menyala seperti itu. Mari kita tanya ke scanner. Di sini saya menggunakan scanner AutoBoss V30 vehicle diagnosis komputernya. Mari kita pasang untuk konektor PLC-nya. Ini ada konektor OBD-nya. Itu ini menggunakan 16 pin. Oke, setelah itu kita pasang ke konektor atau data link konektor dari electronic control module. Nah, setelah itu kita masukkan OBD ke data link konektor. Posisinya ada di sini. Ini ada di sini posisinya. Itu kita tinggal masukkan aja.
setelah sudah dipastikan terpasang, maka kita on-kan scanner. Kita tunggu proses. Oke, setelah itu kita jalankan engine. Oke, setelah itu kita pilih diagnose, kemudian pilih Asia, kemudian di sini Toyota Avanza, klik Toyota, klik OK, kita tunggu, kemudian pilih auto scan, pilih OK, OK, kemudian kita pilih all system search, pilih yes. Kita tunggu. Setelah mendapat tadi loading 100%, maka akan muncul seperti ini. Engine and ECT kita klik. Kita tunggu untuk mengkoneksi ke ECU-nya. Kemudian untuk sebagai langkah awal adalah kita harus mengclear trouble code. Maksudnya adalah kita memastikan bahwa trouble yang sekarang muncul, milik engine yang sekarang muncul itu sudah pasti real, kondisi terakhir seperti itu, bukan dari file dari ECM yang sudah lampau. Berarti kita harus mengclear trouble code terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah sudah mengclear, kemudian kita membaca. Nah, kita membaca ini, berarti ini merupakan trouble yang betul-betul sekarang dialami oleh engine ini. Sekarang kita baca di trouble code. Nah, di sini muncul di DTC-nya data untuk konektornya di sini DTC, kemudian ada deskripsi statusnya. Untuk kodenya W0102 di sini ada keterangannya adalah Mass Airflow Circuit Law. Kemudian statusnya current trouble code. Kemudian yang kedua adalah P0113, deskripsinya adalah intake air temperature circuit high input. Statusnya juga current trouble code. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada pending, dan history. Nah, ini kita abaikan karena nanti yang kita bahas atau kita atur adalah yang current-nya. Nah, di sini ada dua, yaitu ada mass airflow circuit law, kemudian intake air temperature circuit high input. Ini masuk ke dalam satu sistem di dalam engine management system di mesin Xenia ini, ya, yang brand new Xenia ini masuknya ke AFM atau air flow meter. Nah, di air flow meter ini ada dua, yaitu mass air flow circuit law dan intake air temperature circuit high, ini jadi satu. Nah, ini, kita nanti catat ini yang merupakan trouble yang muncul milk engine di dashboard, yaitu berupa milk engine lamp-nya menyala, ya, itu. Kemudian nanti kita cari di mana mass airflow, kemudian intake air temperature circuit ini berada, kemudian nanti kita segera perbaiki, dan kemudian nanti kita ke scanner lagi. Baik, setelah itu kita back. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian kita letakkan. Kemudian kita off-kan dulu. Untuk kita memperbaiki, kita off-kan dulu. Kita off, nanti kita perbaiki tadi data-data yang tadi. Kemudian setelah itu kita nanti hidupkan engine untuk kita tanya lagi ke scanner. Setelah kita membaca scanner, ternyata ada di AFM yang bermasalah. Nah, setelah kita tahu bahwa AFM itu letaknya dari sini. Ini sensor AFM atau airflow meter. Ya, di sini ada soket. Coba kita cek soketnya. Nah, ternyata memang soketnya di sini agak longgar. Sini. Nah, ini identifikasi awal bahwa soket ini bisa juga kurang kencang ataupun kendor. Bisa juga berakibat ke sistem itu tidak berfungsi dengan baik, seperti itu. Ya, nah di sini. Nah, sebelum kita lakukan proses pemasangan konektor AFM ke sensor AFM-nya, maka kita lakukan dulu ke pengukuran dari AFM ini. Kita mengetahui open circuit pada AFM tadi, ya, maka selanjutnya adalah sebelum kita memasang soket ke sensor AFM-nya, maka kita cek dulu pemeriksaan soketnya maupun pemeriksaan dari sensornya. Nah, sebelum kita buka dulu untuk manual book-nya. Saya sedikit menjelaskan bahwa
di soket AFM ini ada 5 soket. Ini maaf, ada 5 soket tapi ada 5 terminal ya, ada 5 terminal di sini, lihat ya. Ini 1 2 3 4 5, ada 5 terminal. Nah, kita lihat 1 2 3 4 5 ya. Di sini paling kiri ya, paling sebelah kiri. Ini paling sebelah kiri. Ini adalah THA. Kemudian di kanannya ada minus, kemudian ada plus B ya, kemudian ada E2 ini, kemudian ada PG terakhir ya ini. Nah, untuk mengecek kondisi apakah konektor ini masih bisa digunakan atau tidak, maka kita harus mengecek langkah awalnya dulu, yaitu kita terlebih dahulu kita on-kan dulu. Maka kita gunakan penitik saja, karena konektor atau jack untuk multinya tidak sampai karena di sini sekali. Ini kita hubungkan plus B, nanti di terminal nomor 3 yaitu plus B, kemudian yang minus multinya adalah ke negatif, bisa negatif baterai bisa. Ini kita hubungkan 1 2 3, di sini ada B gitu. Kita menggunakan multi. Oke. Sini spesifikasinya adalah 11 sampai 14 volt. Rentangnya 11 sampai 14 volt. Kalau kurang dari 11 tidak bagus, kalau lebih dari 14 juga tidak bagus. Kita cek. Ini plus, ini kemudian minus. Alahkan ke 50. Oke. Hasilnya adalah 12 volt. Ini. Ya. Hasilnya 12 volt. Kalau kita baca di sini standarnya adalah 11 sampai 14 volt. Jadi kesimpulannya konektor ini masih bentuknya bagus. Tidak ada masalah pengkabelan atau sistem pengkabelan di konektor yang rusak. Masih bagus. Selanjutnya adalah setelah kita mengukur konektor dari AFM, kemudian kita mengukur untuk sensor AFM sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita coba cek di sini. Cara mengukurnya adalah ini ada konektor THA yang nomor 1 ya, kemudian nanti THA di sini, kemudian di sini ukur nilai THA dengan minus ya, nanti plus dari multi, kemudian minus baterai bisa seperti itu. Nah, standarnya adalah 2,45 kurang lebih 0,24 pada suhu 20. Kita ngambilnya suhunya 20. Lalu kita cek. Ya, setelah kita pas di sini ya, di terminal THA, kemudian ini minus baterai. Nah, hasilnya ternyata 2,51. Berarti kesimpulannya masih baik. Di sini standarnya adalah 2,45 kurang lebih 0,24. Ya, berarti kondisi sensor dari AFM ini masih baik. Setelah kita melakukan pengukuran di konektor, kemudian di sensor AFM dengan hasil yang standar, maka tidak terjadi masalah pada sensor tersebut, AFM maupun pada konektornya. Ya, sehingga kita bisa simpulkan, kita bisa langsung memasang. Nah, setelah kita memasang konektor ke AFM, maka kita cek ke scanner apakah masih terjadi trouble atau tidak. Kita hidupkan engine. Setelah kita melakukan perbaikan tadi, sebelum ke perbaikan yaitu ke pengukuran, kemudian ke perbaikan, maka langkah selanjutnya adalah kita melihat proses di scanner. Apakah perbaikan tadi berhasil atau tidak? Seperti itu. Nanti akan terlihat di sini. Ini diagnose Asia, Toyota, kemudian oke. Kita tunggu. Kemudian auto scan. Oke. Ini oke. All system search. Pilih yes. Oke, tunggu ke kondisi ke ECU. Setelah loading 100% selesai, maka akan muncul seperti ini, yaitu engine and ECT. Kita klik. Kemudian kita tunggu. Di sini masih mengoneksikan ke ECU.
Oke, setelah itu kita sebelum kita baca, kita clear kode dulu. Clear trouble kode. Nah, setelah kita melakukan perbaikan tadi, setelah yakin kita sudah perbaiki, coba kita cek. Sebelum kita cek, kita membacanya, kita menghapus data dulu. Yes. Oke. Setelah sudah dihapus, kemudian kita read trouble code. Membaca trouble code. Apakah masih tersimpan ataukah kita perbaikannya benar atau tidak? Kita cek di sini. Nah, setelah kita lihat di sini bahwa di sini yang muncul itu adalah cam safe position B actuator. Di sini permanen tulisannya, mass airflow circuit. Di sini juga permanen tulisannya. Kemudian intake air temperature circuit high input, ini juga permanen. Kemudian oxygen sensor heater circuit atau bank satu sensor satu, ini juga permanennya. Nah, maksud dari permanen ini adalah ini statusnya pasti akan muncul. Ini statusnya akan muncul, itu pasti. Artinya yang tadi kita perbaiki itu sudah benar, tidak muncul di sini. Gitu. Ini status permanen itu muncul pasti di scan ini atau di sistem ini pasti tulisannya permanen. Kalau selain permanen itu berarti yang trouble. Seperti itu. Berarti proses perbaikan terhadap konektor maupun sensor AFM itu tadi perbaikannya sudah betul. Ya, ini karena di sini tidak muncul. Nah, setelah di sini di scan ini tidak muncul, maka kita arahkan aja ke back. Ya, kemudian nanti kita membaca untuk read data stream seperti itu. Baiklah, di samping kita membaca trouble kode di scanner ini, kita juga bisa untuk membaca di mill engine lamp di sini. Ya. Nah, mill engine lamp di sini. Nah, ini kondisinya itu check engine-nya sudah mati atau sudah tidak hidup lagi di sini. Berarti menandakan perbaikannya berhasil. Ya, seperti itu. Tapi kalau mill engine lamp-nya di sini masih menyala, nah itu berarti masih ada trouble seperti itu. Ini keadaannya mesin hidup, engine lamp-nya sudah mati. Nah, berarti kondisinya sudah normal kembali. Selanjutnya, setelah kita membaca trouble kode di scanner, kemudian kita membaca mill engine lamp di dashboard dan tidak ada masalah, maka proses selanjutnya adalah kita membaca read data stream atau nama lainnya adalah current data. Seperti itu, kita cek current datanya, apakah keadaannya normal atau tidak. Coba kita klik current datanya atau read data stream. Ini all data. Kemudian kita cek engine speed, klik engine speed, kemudian coolant temperature, intake air. Setelah kita next, throttle kita next, dua. Coba ini pemajuan pengapiannya bagaimana? Di pengapiannya next, 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 ada next, ada next. Oke, preview page. Kita coba untuk penyemprotan, durasi penyemprotan injektornya bagaimana? Kita pilih yang apa namanya, injektor port. Nah, ini injektor port. Kalau sudah, kita oke. Oke. Sini. Oke. Untuk RPM sendiri di sini, untuk spesifikasi di sini, untuk engine speednya itu 600 itu sudah normal kondisinya. Coolant temperature 94 itu normal. Intake air 48 ya normal. Untuk injektor port, nah di sini injektor portnya ini terlalu besar, harusnya itu di kisaran 2200-an, ini sudah 3000. Kemudian ignition event, nah di sini 2.0 harusnya ya, di sini fluktuatif sekali sampai dengan minus ya, minus. Coba kita cek untuk apa namanya, kita cek akselerasinya.
Ternyata setelah saya akselerasi, nah itu injektor portnya itu masih di bawah 7.000. Tadi di 4.000-an. Nah, kemudian untuk ignition advance-nya itu masih di bawah 31,0, artinya masih di bawah standar. Berarti ini untuk current datanya ini masih untuk engine speed sudah oke, coolant temperature oke, intake air oke, hanya injector port sama ignition advance. Nah, ini kemungkinan coba kita cek untuk selang-selang vakumnya, barangkali ada yang terlepas ataupun masih kurang apa namanya itu, kurang trap atau gimana. Coba kita perbaiki. Baiklah, hasil current data itu kurang menunjukkan bahwa idle port dan ignition advance itu kurang baik di current datanya. Mari kita lakukan perbaikan di selang-selang vakumnya. Mungkin ada selang vakumnya masih kurang bagus keterapannya, atau masih longgar, gitu. Baiklah, setelah kita memperbaiki selang vakum tadi, kita coba cek lagi membaca current data. Apakah sudah spek atau tidak? Oke, setelah kita melakukan perbaikan di current data, ya maka selanjutnya adalah kita membaca untuk current data setelah perbaikan. Ya, untuk engine speed ini masih 600, kemudian coolant temperaturnya 95, yaitu masih standar, intake airnya standar 51, kemudian injector port ini sudah 2000 karena tadi masih 3000, seperti itu ya. Kemudian ignition advance, nah ini sudah 2,0, tadi sudah masih minus, seperti itu. Berarti ini menunjukkan sudah normal kembali. Coba kita cek akselerasinya. Oke, di sini akselerasinya itu sudah sampai 1000 nih, 5000. Oke, 4000-an, berarti sudah kondisinya sudah normal. Kemudian untuk ignition advance, ya, oke, sudah kondisinya sudah normal, seperti itu. Nah, melakukan pembahasan current data kita baiklah, setelah scanner kita matikan, maka kita off-kan engine. Setelah itu kita lepas OBD. Kemudian kita rapikan.
Oke, kondisinya normal. Akselerasi juga sudah mantap, ya, sudah respon. Baiklah, demikianlah untuk langkah perbaikan dari permasalahan adanya akselerasi yang buruk, kemudian muncul di dashboard itu check engine gambarnya menyala. Sekarang sudah diperbaiki dan bekerja berhasil dari mengecek dari perbaikan awal, yaitu memperbaiki kondisi dari AFM air flow meter yang terdeteksi oleh scan. Kemudian kita lakukan perbaikan. Sebelum kita lakukan perbaikan di AFM, kita lakukan pengukuran ada di soket AFM maupun ada di sensor AFM-nya. Kesimpulannya adalah dari pengukuran itu tidak terjadi masalah pada konektor maupun pada sensor AFM. Nah, setelah disimpulkan, kemudian kita pasang kembali. Setelah itu kita lakukan pengecekan ke scan lagi, ya setelah perbaikan di scan lagi, kemudian kita baca. Setelah kita baca, kemudian kita hapus, kemudian ternyata berhasil seperti itu, tidak muncul lagi rekodinya. Kemudian dilihat dari mil engine lamp-nya juga pas kondisinya engine juga sudah hidup, milnya mati, itu menandakan sudah normal kembali. Dan langkah selanjutnya adalah pembahasan dari current data. Pembahasan current data, awal pembahasan current data untuk ignition advance maupun injector port itu mengalami masalah, di mana tidak standar berdasarkan standarnya. Makanya kita lakukan perbaikan, kita coba untuk selang vakum kita perlukan. Setelah kita mencoba untuk memperbaiki selang vakumnya, kemudian kita baca untuk current data yang kedua, ternyata hasilnya standar seperti itu. Artinya sudah sesuai dengan spesifikasi, kesimpulannya sudah baik seperti itu. Ya, itu urutan dari proses perbaikan di engine management system di mobil Grand New Avanza tahun 2018 dengan mesin 1NLPP seperti itu dengan 2 PPI. Selanjutnya, saya mohon maaf kalau tidak ada kekurangan. Dan tugas ini dipersembahkan untuk Bapak dosen saya yang selalu begini dengan sabar dan kemudian sampai dengan hari ini memberikan bekal, kemudian memberikan support semangat untuk saya untuk bergerak maju ke depan menjadi guru profesional. Seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.